Ex-kapten Barca Lionel Messi telah resmi bergabung ke Paris Saint-Germain. PSG mengikat Messi dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan setahun hingga Juni 2024. Sang superstar akan menerima bayaran sebesar 35 juta euro atau setara dengan 509 miliar per musim plus bonus selama 2 musim ke depan. Pasca bergabung ke Les Parisiens, Messi mengaku tak sabar merumput bersama tim barunya. Meski berumur 34 tahun, ia berharap dapat membantu Neymar dan kolega berprestasi, tak hanya di level domestik melainkan di kompetisi Eropa. Saya tahu betapa berbakatnya pemain dan staf pelatih di skuad PSG saat ini. Saya bertekad untuk membangun sesuatu yang istimewa bersama tim dan fans di sini. Saya tidak sabar untuk bermain di Stadion Parc des Princes. Sebelum memutuskan pensiun, Messi mengaku ingin mengangkat trofi Liga Champions setidaknya sekali lagi. Mimpi sang maestro sejalan dengan ambisi klub barunya yang telah mendatangkan pemain bintang dan berpengalaman di level Eropa untuk meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Dalam sejarahnya, prestasi terbaik raksasa Ligue 1 itu hanya berada di runner-up musim 2019-2020, usai kalah 1-0 dari raksasa Jerman Bayern Munchen di partai final. Musim lalu langkah tim besutan Mauricio Pochettino harus terhenti di semifinal usai kalah dari Manchester City dengan agregat 4-1. Berbeda dengan PSG, dalam karirnya Messi telah memenangkan 4 trofi si kuping besar. Pada tahun 2006, 2009, 2011, dan 2015 bersama Blaugrana. Jika semua berjalan sesuai rencana, ex-kapten Barca itu akan jalani debut pekan kedua Ligue 1 menghadapi Strasbourg pada Sabtu mendatang. Messi memutuskan memakai nomor punggung 30 di PSG. Sebelumnya Neymar dan pihak manajemen sudah menawarkan Messi memakai nomor 10 yang kini dipakai Neymar Junior. Namun peraih 6 Ballon d'Or itu menolak tawaran tersebut. Nomor 30 tak asing bagi Messi. Ia pernah menggunakannya ketika memulai karir di tim utama Barcelona. Selama 2 musim sejak Oktober 2004 hingga akhir musim 2005-2006 sebelum memakai nomor 19 2 musim berikutnya. Di musim kelima tepat 2008-2009, ia mendapat kehormatan memakai nomor 10 yang ditinggal legenda Brazil Ronaldinho. Jersey Messi berkostum PSG dilaporkan telah habis. Setelah tanda tangan diresmikan, hanya berselang setengah jam jersey bernomor 30 itu ludes terjual di toko online resmi milik klub. Tak ada yang lebih bahagia dibanding Neymar sekarang. Pemain Brazil melayangkan pesan selamat datang kepada sahabatnya itu. Parc des Princes menjadi saksi bisu perjalanan Messi setelah 21 tahun di Barcelona. Di saat yang bersamaan, PSG mengkonfirmasi kedatangan peraih 6 Ballon d'Or itu lewat media sosial mereka. Neymar pun mengekspresikan kegembiraannya dengan mengunggah kebersamaan keduanya ketika masih di Barca dengan caption "kembali bersama". Dalam beberapa kesempatan Neymar mengaku ingin bermain dengan orang yang membantunya berkembang itu. Messi pun beberapa kali meminta manajemen Barca memulangkan sang pemain ke Camp Nou, tetapi selalu berujung gagal. Pada akhir tahun 2020 setelah mengalahkan MU 3-1 di Old Trafford, pemain 29 tahun itu mengungkapkan hasratnya untuk bermain dengan Messi dalam satu tim lagi. "Saya ingin bermain dengan Messi sekali lagi, itu yang paling saya inginkan. Saya benar-benar ingin menikmati sepak bola bersamanya. Yang pasti kami harus melakukannya musim depan." Pernyataan Neymar kala itu menimbulkan banyak spekulasi. Kemungkinannya kembali ke Katalan tak mungkin setelah Barca di era Bartomeu terlilit utang tak masuk akal. Tak ada yang menyangka setahun kemudian ucapan ex Santos itu kini menjadi kenyataan. Dengan bergabungnya Messi ke PSG, Neymar bisa kembali bermain dengan orang yang ia hormati untuk kali kedua. Barcelona mengubah strateginya. Setelah Messi terbang ke Paris, raksasa Katalan menghapus foto Messi musim 2020-2021 di Camp Nou. Selain pergerakan olahraga yang sentimental, kepergian Messi memukul klub secara finansial. Barca harus bertindak cerdas memerangi efek penurunan
nilai di angka 11% mereka. Pendekatan pihak klub urusan komersil dan kesepakatan tak lagi bisa mengandalkan nama Messi untuk membuat sponsor senang dan tertarik. Mulai sekarang untuk mempertahankan sponsor, penampilan tim lebih penting dibanding satu nama. Tetapi jelas kepergian Messi akan memiliki konsekuensi bagi klub dalam hal pendapatan, ujar Mark Syria, pakar keuangan Barcelona. Syria mengklaim memenangkan Liga Champions adalah opsi terbaik bagi Barca saat ini. Ini menjadi ironi, keuangan Barca tak memungkinkan untuk mempertahankan Messi, namun kepergiannya justru memperburuk situasi. Diperkirakan hanya dengan adanya Messi menghasilkan sepertiga dari pendapatan Barca, baik secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi Laporta untuk mempertahankan pendapatan di level 180 juta euro per tahun. Target sang presiden mempertahankan angka itu 2 tahun ke depan, sebelum meningkatkan pendapatan jadi 200 juta euro di tahun ketiga. Selama ini menurut Syria, klausul Messi adalah investasi menarik bagi perusahaan lain bergabung ke Barcelona termasuk Rakuten. Kontrak Rakuten akan berakhir pada Juni 2022. Itu akan menjadi tantangan tersendiri, membuat kesepakatan baru tanpa bisa menawarkan kemegahan sosok sang fenomenal yang telah pergi. Barca memulai era barunya. Menemukan formula untuk terus mempertahankan tim adalah hal yang harus dilakukan saat ini. Trofi jelas sangat penting di musim depan. Langkah tim Katalan terasa berat setelah pencetak gol terbanyak setiap musimnya tak bisa bertahan. Sosok baru di lini serang dibutuhkan Barca saat ini. Perusahaan kecerdasan buatan AI telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pemain terbaik dari skuad Barca untuk menggantikan peran nomor 10. Ditemukan pengganti terbaik dengan kemiripan 73% dengan pemain Argentina itu adalah Memphis Depay. Penanda tanganannya telah membuat kesan positif sejauh ini, menghasilkan 3 gol dari 4 pertandingan di pramusim. Pemain Belanda itu tak hanya tampil atraktif, tetapi juga menjadi pemain yang paling disukai penggemar saat ini. Meski bisa menjadi opsi pengganti di lini depan, jumlah golnya diprediksi jauh lebih sedikit dari Messi. Hasil penelitian itu menunjukkan jika Depay bermain setiap musim di pertandingan La Liga musim ini, sang pemain akan mencetak 14 hingga 15 gol non-penalti dan memberikan total 7 hingga 8 assist. Pengganti terbaik kedua adalah Sergio Aguero. Ex-City itu diidentifikasi menjadi pencetak gol paling alami. Menurut hasil, jika ia bermain di 60% total waktu musim ini, pemain Argentina itu juga akan mencetak 14 hingga 15 gol. Tetapi ini semua hanya angka-angka prediksi yang mungkin terjadi. Semua masih tampak mungkin. Laga pramusim menghadapi Juventus adalah bukti tim telah berkembang cukup jauh.